Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dibo Yosepandra Pratama Sitanggang. Saya dari kelas AKP 5A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan PowerPoint tentang tanggung jawab dan tujuan audit. Kita langsung masuk ke tujuan pelaksanaan audit atas laporan keuangan. Langkah-langkah untuk mengembangkan tujuan audit, yaitu yang pertama adalah memahami tujuan dan tanggung jawab audit. Yang kedua, membagi laporan keuangan menjadi berbagai siklus. Yang ketiga, mengetahui asersi manajemen tentang laporan keuangan. Yang keempat, mengetahui tujuan audit umum untuk kelas transaksi akun dan pengungkapan. Dan yang kelima adalah mengetahui tujuan audit khusus untuk kelas transaksi akun dan pengungkapan. Kemudian kita masuk ke tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab manajemen bisa dibilang artinya adalah tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, dan menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pundak manajemen. Setelah kita membahas tanggung jawab manajemen, maka tidak terlepas kita akan membahas tentang tanggung jawab dari auditor. Tujuan keseluruhan audit berdasarkan standar auditing AICPA, yaitu memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan oleh karena itu memungkinkan auditor untuk menyatakan opini atas apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Kemudian melaporkan tentang laporan keuangan dan berkomunikasi seperti yang diisyaratkan oleh standar auditing sesuai dengan ketentuan auditor. Kemudian kita masuk ke tanggung jawab auditor untuk mendeteksi salah saji yang material, mencakup beberapa istilah dan frasa yang penting. Yaitu yang pertama adalah salah saji material versus tidak material. Kemudian yang kedua, kepastian yang layak. Yang ketiga, kekeliruan versus kecurangan. Di dalam kekeliruan versus kecurangan ini membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kekeliruan yang material dan membahas tentang tanggung jawab auditor untuk mendeteksi kecurangan yang material. Yang keempat, skeptisisme profesional. Di dalam skeptisisme profesional menyangkut tentang aspek-aspek skeptisisme profesional serta unsur-unsur skeptisisme profesional. Dan yang kelima, kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang versus misapropriasi aset. Selanjutnya, untuk tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi. Jadi di dalam tanggung jawab auditor untuk mempertimbangkan undang-undang dan regulasi yang berlaku, yaitu dalam memperoleh keyakinan yang layak bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Kemudian auditor mempertimbangkan kerangka kerja hukum dan peraturan yang berlaku yang terkait dengan klien. Yaitu yang pertama adalah undang-undang dan regulasi memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Yang kedua, undang-undang dan regulasi yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap laporan keuangan. Yang ketiga, prosedur audit ketika ketidakpatuhan teridentifikasi atau diduga. Dan yang keempat, pelaporan ketidakpatuhan yang teridentifikasi atau diduga. Siklus laporan keuangan. Siklus laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu siklus penjualan dan penagihan,
siklus akuisisi dan pembayaran, siklus penggajian dan personalia, siklus persediaan dan penggudangan, dan siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali. Kemudian kita masuk ke hubungan di antara siklus transaksi. Di sini saya akan menjelaskan hubungan di antara siklus transaksi dengan contoh. Contoh langsung yang saya ambil adalah dalam perusahaan manufaktur. Dalam perusahaan manufaktur, kas umum atau yang biasa kita bilang kas digunakan untuk membeli bahan baku, aktiva tetap, barang, serta jasa yang berkaitan yang berguna untuk membuat persediaan dengan alasan yang sama. Kas juga digunakan untuk memperoleh tenaga kerja. Hasil gabungan dari kedua siklus ini adalah persediaan. Dan selanjutnya, persediaan tersebut dijual dan menghasilkan penagihan serta perolehan kembali. Selanjutnya, kita akan membahas tentang menetapkan tujuan audit. Di sini saya akan menjelaskan dengan membuat poin-poin dengan menetapkan tujuan audit. Menetapkan tujuan audit, poin yang pertama, tujuan audit tersebut harus dipenuhi untuk setiap saldo akun. Yang kedua, tujuan audit yang harus dipenuhi sebelum auditor dapat mengumpulkan bahwa transaksi tersebut telah dicatat dengan tepat. Yang ketiga, tujuan audit berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan yang disebut tujuan audit yang berkaitan dengan penyajian dan pengungkapan. Yang selanjutnya adalah tentang asersi manajemen. Asersi manajemen merupakan representasi pernyataan yang tersirat atau diekspresikan oleh manajemen tentang kelas transaksi dan akun serta pengungkapan yang terkait dalam laporan keuangan. Standar auditing internasional mengklasifikasikan asersi ke dalam 3 kategori, yaitu asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa selama periode yang diaudit, asersi tentang saldo akun pada akhir periode, dan asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa. Yang pertama adalah keterjadian. Keterjadian yang dimaksud di sini adalah bersangkutan dengan apakah transaksi yang dicatat dalam laporan keuangan benar-benar terjadi selama periode akuntansi. Yang kedua, kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah menyatakan apakah semua transaksi yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan sudah dimasukkan seluruhnya. Yang ketiga, keakuratan, yaitu menyatakan apakah transaksi telah dicatat jumlah yang benar. Yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi yang dimaksud di sini adalah menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada akun yang tepat. Dan terakhir adalah cut off. Cut off di sini yang dimaksud adalah menyatakan apakah transaksi telah dicatat pada periode akuntansi yang benar. Setelah kita membahas tentang asersi tentang kelas transaksi dan peristiwa, kemudian kita akan membahas tentang asersi tentang saldo akun. Yang pertama dari asersi tentang saldo akun adalah eksistensi, kemudian kelengkapan, kemudian penilaian atau alokasi, dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban. Yang selanjutnya, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama adalah keterjadian serta hak dan kewajiban. Yang dimaksud dalam keterjadian serta hak dan kewajiban adalah transaksi yang dicatat memang ada, berbenaan dengan apakah transaksi yang dicatat memang benar-benar terjadi. Kemudian kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud di sini adalah transaksi yang terjadi telah dicatat bersangkutan dengan apakah semua transaksi
yang harus dimasukkan benar-benar telah dicatatkan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Yang dimaksud dengan keakuratan dan penilaian adalah transaksi yang dicatat dinyatakan pada jumlah yang benar. Dan terakhir, klasifikasi dan dapat dipahami. Yang dimaksud dengan klasifikasi dan dapat dipahami di sini adalah transaksi yang dicatat dapat dipahami oleh semua orang dan dapat dinyatakan dengan menggunakan penggunaan kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan dari tujuan audit yang dilaksanakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana tujuan audit dipenuhi. Tujuan audit dipenuhi ditunjukkan ke dalam beberapa fase, yaitu ada 4 fase yang dinamakan dengan fase audit laporan keuangan. Dari 4 fase, di sini saya akan menjelaskan poin-poin dari fase 1, 2, 3, dan 4. Untuk fase 1 adalah merencanakan dan merancang pendekatan audit. Fase 2, melaksanakan pengujian, pengendalian, dan pengujian substansif atas transaksi. Fase 3, melaksanakan prosedur analitis dan pengujian rincian saldo. Yang keempat, menyelesaikan audit dan menerbitkan laporan audit. Di dalam fase 1, di sini membahas tentang merencanakan dan merancang pendekatan audit. Sebelum masuk ke fase 2, poin-poin yang harus diperhatikan dalam fase 1 menuju fase 2 adalah yaitu poin memperoleh pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, kemudian memahami pengendalian internal dan menilai risiko pengendalian, dan menilai risiko salah saji material. Kemudian untuk fase 3 menuju fase 4. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam menuju fase 3 ke fase 4 adalah prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo. Demikian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ucap dari diri saya sendiri. Terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.